Halo semuanya, malam ini aku mau cerita sesuatu yang sampai sekarang masih bikin aku merinding setiap kali keingat. Cerita ini tentang masa kecilku, waktu aku tinggal di rumah nenek, di sebuah desa yang jauh dari kota. Waktu itu aku pikir hidup di desa bakal tenang dan damai. Tapi ternyata, di belakang rumah nenek, ada satu rahasia kelam. Satu makam yang sampai hari ini tetap kosong. Dengerin baik-baik, karena cerita ini bukan sekadar cerita. Waktu aku masih berumur 12 tahun, hidupku berubah total. Orang tuaku, ayah dan ibu, harus pindah keluar kota karena pekerjaan. Mereka memutuskan untuk menitipkan aku ke rumah nenek di desa. Aku sebenarnya belum pernah tinggal lama di desa sebelumnya. Paling hanya berkunjung saat libur lebaran. Tapi kali ini berbeda. Aku akan tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Awalnya aku merasa biasa saja. Kupikir tinggal di desa itu menyenangkan. Sejuk, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi semua itu berubah sejak aku menjejakkan kaki ke halaman rumah nenek. Dan sejak hari itu juga, malam-malamku tak lagi sama. Karena aku tahu, makam itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar tanah dan batu nisan. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan mungkin aku sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Hari-hari berikutnya seperti berjalan di antara kabut tebal. Rumah nenek yang dulu terasa hangat kini seperti menyimpan hawa asing. Bahkan suara ayam berkokok pagi hari pun tak lagi memberi ketenangan. Nenek menjadi pendiam, lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya. Kadang aku melihatnya duduk termenung di depan altar kecil di ruang tamu. Bibirnya komat kamit membaca doa. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Ketakutan, penyesalan, dan kesedihan yang dalam. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar dengan mendekati makam itu. Tapi ada sesuatu yang mendorongku terus. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat, yang memanggilku. Memaksaku untuk terus menggali, mencari tahu. Dan malam itu, semuanya memuncak. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan kamar. Bukan langkah biasa. Langkahnya berat menyeret. Aku mendekap selimut, menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Lalu, suara ketukan. Pelan. 3 kali. Aku gemetar. "Mak?" tanyaku dengan suara serak. Tak ada jawaban. Aku beranikan diri bangun, meraih senter kecil di meja, dan membuka pintu pelan-pelan. Koridor gelap. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi ada jejak tanah basah mengarah ke belakang rumah. Dengan langkah perlahan, aku mengikuti jejak itu. Sampai di dapur, pintu belakang terbuka. Angin malam masuk, membawa bau tanah dan bau anyir yang menusuk. Aku menyorotkan senter keluar, dan hatiku nyaris berhenti berdetak. Di tengah kebun pisang, tepat di depan makam kosong itu, berdiri sosok anak kecil. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya hitam legam. Bajunya compang-camping, seperti kain kafan yang robek. Ia menatapku, tanpa bicara. Tapi aku tahu, ia ingin aku mendekat. Dengan langkah gemetar, aku mendekat. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya.
Wajah itu seperti cermin masa kecilku. Persis. Seolah aku sedang melihat diriku sendiri. Versi yang sudah mati. "Kamu siapa?" Tanyaku dengan suara tercekat. Anak itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah makam. Lalu, tiba-tiba, tanah di makam itu mulai retak. Pelan-pelan. Seolah ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Aku mundur. Nafasku terhenti. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari arah rumah. "Raka, jangan!" Suara nenek. Panik. Aku menoleh. Nenek berlari ke arahku, wajahnya penuh ketakutan. Tapi terlambat. Tanah makam itu terbuka. Dan dari dalamnya muncul tangan. Tangan kering, keriput, tapi mencengkeram kuat. Aku terjatuh. Dunia terasa berputar. Sosok anak kecil itu kini duduk di samping makam, menangis pelan. Aku nggak mau sendirian lagi. Aku kedinginan. Gelap. "Tolong aku." Nenek memelukku, mencoba menarikku pergi. Tapi cengkeraman tangan itu terlalu kuat. Lalu, semuanya menjadi putih. Hening. Dan aku terbangun. Aku terbaring di ranjang. Cahaya matahari pagi menembus jendela. Suara ayam, suara nenek memasak, aroma teh hangat. Semuanya terasa nyata. Tapi apakah semalam hanya mimpi? Aku turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Di dapur, nenek sedang menyusun piring. "Mak semalam?" Tanyaku ragu. Nenek menoleh. Tatapannya lembut, tapi matanya merah seperti habis menangis. "Kamu istirahat aja dulu, Nak." Nenek udah siapkan sarapan. Aku duduk, tapi hatiku masih gelisah. Setelah sarapan, aku memberanikan diri ke belakang rumah. Dan yang kulihat membuat tubuhku lemas. Makam itu rata. Tidak ada batu nisan. Tidak ada tanda-tanda bahwa pernah ada makam di sana. Aku berlari ke dalam rumah, menarik nenek keluar. "Mak, lihat." Makamnya hilang. Nenek terdiam. Lama. Lalu dia duduk di teras, menatap langit. "Sudah waktunya kamu tahu, Raka." Lalu nenek bercerita. Bertahun-tahun lalu, nenek punya anak laki-laki, kakak ibuku, yang meninggal saat masih kecil. Namanya Riko. Tapi yang membuatku terdiam, wajah Riko. Katanya sangat mirip denganku. Setelah Riko meninggal karena sakit keras. Jasadnya dikuburkan di belakang rumah karena waktu itu desa sedang terisolasi banjir. Tapi malam-malam setelah penguburan, nenek sering melihat Riko berdiri di dekat jendela, menangis, mengetuk pintu. Sampai suatu malam, makam itu terbuka sendiri. Kosong. Nenek dan kakek waktu itu menutupinya. Kita tutup dengan batu, kita tutup dengan doa. Tapi dia masih di sini, Raka. Jiwanya belum tenang. Dia kesepian. Dan kamu mirip sekali. Dia pikir kamu bisa gantiin dia. Aku terdiam. Dunia seakan runtuh. Semua yang kulihat, yang kurasakan, ternyata nyata. Aku bukan hanya melihat arwah. Aku melihat bagian dari keluarga. Malam itu, aku berdiri di belakang rumah, menyalakan lilin kecil. Aku membaca doa, seperti yang nenek ajarkan. Angin malam kembali berhembus. Tapi kali ini, terasa hangat. Sebuah bisikan datang dari belakangku. "Terima kasih." Lirih, pelan, lalu hilang. Sejak malam itu, tidak ada lagi langkah kaki. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi bayangan anak kecil.
Rumah nenek kembali tenang. Dan aku perlahan mulai menerima bahwa di dunia ini, beberapa cerita tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa luka hanya bisa sembuh dengan pengakuan dan doa. Dan makam itu, meskipun tak terlihat lagi, akan selalu ada di belakang rumah nenek. Sebagai pengingat bahwa yang pergi belum tentu benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk mendengarkan mereka. Itulah cerita tentang makam kosong di belakang rumah nenek. Cerita ini masih teringat jelas sampai sekarang. Bukan karena aku trauma, tapi karena aku tahu, kadang arwah yang gak ditemukan jasadnya juga punya rasa rindu dan ingin pulang.